Saudaraku. Doa saya satu persatu dari tempat ini, saudara, tanpa terkecuali. God's mighty visitation. Dia datang atas keluargamu, dia datang atas perusahaanmu, dia datang atas bisnismu. Dia datang satu persatu, saudaraku, dalam setiap aspek hidup saudara. Dan yang saya tahu ketika dia datang atas hidupmu, something will change. Something will change. It has to change. It has to change. Hari ini saudaraku, saya akan mengajak saudara, kita akan belajar tentang yang namanya the power of prophetic word. Kuasa perkataan profetik. The power of prophetic word. Tangkap saudaraku. Tangkap. Sesuatu yang dari roh, saudara nggak bisa logika. When you put it into your mind, it just go away. Tapi hari ini saya berdoa, tangkap dengan rohmu. Setelah saudara tangkap, lakukanlah. Mulai praktekkan dalam keluargamu, praktekkan dalam studimu, praktekkan dalam bisnismu, dan lihat saudaraku. Minggu-minggu ke depan ini lihat. Karena sejak dari UC 2018, boleh saya lihat siapa di sini yang datang ke UC 2018 di Kota Solo? Saya melihat tangan-tangan terangkat, wow, kita berikan tepuk tangan. Banyak yang datang saudaraku dari ibadah raya pertama ini. Sejak dari UC 2018 saya pribadi merasakan saudaraku, Tuhan itu membawa gereja kita. Dan dengar baik, pengurapan itu turun dari atas ke bawah. Kalau Tuhan bawa gereja, Tuhan bawa saudara. Oh yes, tuh gak bisa tidak saudaraku. Bagi saudara yang tertanam, ketika Tuhan bawa gereja, nah Tuhan harus bawa saudara. Karena satu pohon gak bisa terpecah-pecah saudara. That itself is a miracle. Tapi belum berhenti di sana saudaraku, kabar baiknya buat saudara. Setelah saudara menyeberang sungai Yordan, di depan saudara jarahan demi jarahan. Di depan saudara siap-siap saudaraku, rampasan demi rampasan itu yang akan terjadi di depan saudara. Rampasan jiwa-jiwa. Yes, rampasan berkat yang tertunda. Rampasan kesembuhan. Rampasan pemulihan, itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi dengar, bersamaan dengan rampasan itu siap-siap saudaraku. We are at war. Halo, we are at war. Tidak ada rampasan tanpa peperangan. We are at war. Saya harus mengatakan ini kepada saudara. Itu sebabnya hari-hari ini Tuhan mengajarkan kepada gereja kita masuk dalam doa profetik. Ini yang Tuhan sedang ajarkan atas gereja kita, saudaraku. Bukan satu kebetulan. Jangan pernah melihat ini sebagai satu kebetulan, saudaraku. Ini yang sedang Tuhan ajarkan atas gereja kita. Kenapa, saudara? Doa profetik ini, ketika saudara lakukan di dalam doa-doa saudara, ada kuasanya. Mengapa saya katakan ada kuasanya, saudaraku? Ini adalah jenis doa yang punya daya cipta yang luar biasa. Doa profetik ini, saudaraku, adalah jenis doa yang menjadikan apa yang tidak ada jadi ada. Sayangnya, yang jadi masalah di Indonesia ini, tidak banyak dari kita mengenal konsep yang satu ini. Kita orang timur saudaraku, kita orang Indonesia, yang namanya doa itu ya apa sih? Masalahnya yang namanya doa, konsep doa di kebanyakan pikiran orang Indonesia adalah list permohonan yang begitu panjang. Tapi hari ini dengar baik saudaraku, dengar baik, dengar baik, dengar baik. Ini yang Tuhan ingin bukakan buat setiap kita. Doa profetik bukan doa yang pasif. Doa profetik bukan doa yang sekedar meminta. Kenapa saudaraku? Pastor, apa enggak boleh waktu doa itu tenang, teduh, diam diri, kan katanya harus berdiam diri menantikan Tuhan. Oh yes, ada waktunya saudara. Ada waktunya saudara duduk diam di kaki Tuhan. Ada waktunya dengar suara Tuhan. Ada waktunya cari wajah Tuhan. Ada waktunya dengar hikmat dari Tuhan. Tapi bolehkah saya mengatakan ini saudaraku?
Jenis doa yang satu ini, doa profetik ini akan membawa saudara selangkah menuju mujizat. Oh, tepuk tangan jangan separuh-separuh. Kenapa saya katakan selangkah menuju mujizat, saudaraku? Saya ingin mengajak saudara untuk melihat ini enggak ada dalam catatan, saudaraku. Tahukah saudara tadi pagi ketika saya bangun, oh saya bersorak-sorai, saudaraku, kenapa dia bukakan sesuatu? Kenapa doa profetik? Buka Ibrani. Kita lihat. Media siap enggak ya? Ibrani 4 ayatnya yang ketiga. Buka ayat saudara juga ya, karena ini enggak ada di dalam catatan, saudaraku. Saya akan bacakan buat saudara, sementara media mungkin bisa mengeluarkan. Sebab kita beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Saya ingin saudara nanti di rumah baca sendiri, saudaraku, ayat ini. Ibrani 4 ini ayat pertama sampai ayatnya yang ke-13, saudara bisa baca seluruhnya. Basically it talks about tempat perhentian Tuhan. Di hari ke-7 Tuhan berhenti dari semua pekerjaannya, saudaraku. Tapi yang membuat saya tertarik dari ayat yang ketiga ini, di sini dikatakan apa, saudaraku? Di sini dikatakan, aku bersumpah. Setelah itu, saudaraku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Artinya apa, saudara? Dengar baik. Semua masalah kesembuhan yang saudara butuhkan, sakit penyakit yang saudara butuhkan kesembuhan, dengar baik, itu sudah selesai. Sejak dasar dunia didirikan, itu sudah selesai. Setiap visi dalam kehidupan saudara yang saudara berpikir tidak ada cara untuk meraihnya, dengar baik. Sejak dari fondasi dunia diciptakan, sudah selesai. Oh yes, sudah selesai, saudaraku. Nanti kalau saudara baca ayat ini selanjutnya, yang kita butuhkan, saudaraku, bukan kita berjuang dengan kekuatan kita, yang kita butuhkan masuk ke tempat peristirahatannya Tuhan itu. Apa tempat peristirahatannya Tuhan? Tempat di mana di hari ke-7, it is finished. Kalau saudara mengerti satu hal ini, pelan-pelan saudaraku, pelan-pelan saya akan mengajak saudara untuk menyadari hal ini. Dari sejak dunia didirikan, whatever you need, bahkan bolehkah saya mengatakan saudaraku, tempat ini penuh sudah selesai Pak Dhani. Sudah selesai. Bukan 100 jiwa, bukan 200 jiwa, bukan 300 jiwa, bukan 400 jiwa, bukan 500 jiwa, penuh. Sudah selesai. It is finished. Baca, saudaraku. Kalau saudara hanya mengikuti saya ini, nanti akan saudara butuh baca. Ibrani 4, saudara yang penasaran, baca di rumah. Ayat 1 sampai ayat 13. Renungkan itu terus. Because it is finished. Sudah selesai sejak dari dunia dijadikan. Pastor, kenapa banyak orang tidak mengalami itu? Dengar baik. Yang bisa berhak mengklaim adalah yang punya status anak. Bukan anak nggak bisa ngeklaim, saudaraku. Yang punya status anak yang bisa mengklaim semua janji yang sudah diselesaikan itu. Untuk saudara bisa menjadi anak, hanya bisa melalui Yesus Kristus, Tuhan di atas kayu salib. Ketika dia berkata sudah selesai, dia satukan kembali saudara dengan Bapa yang ada di surga. Hubungan saudara yang tadinya sudah hancur, sudah rusak, dipulihkan kembali. Dan olehnya kita menyebut dia Abba, ya Bapa. Itu sebabnya hari ini kalau ada di antara saudara yang belum terima Yesus dalam hidup saudara, pastikan saudaraku, pastikan. Pastikan nanti setelah selesai, pastikan saudara datang kepada salah satu pelayan Tuhan, terima Yesus dalam hidupmu. Kenapa? That is the first way. Saudara tidak akan bisa dapatkan semua itu before Jesus. No way, no way. Tapi setelah itu dengar baik saudaraku, Pastor saya sudah terima Yesus, tapi kenapa belum terjadi atas kehidupan saya? Karena ada begitu banyak orang Kristen tidak mengerti pengertian yang satu ini saudaraku.
Ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, Kisah Rasul 1 ayat 8, apa yang terjadi? Engkau akan menerima power, kuasa. Saya tanya saudara, kuasanya diapain? Ketika kau terima Yesus, kau sudah terima kuasa. Tapi pertanyaan saya, what do you do with the power? Ada banyak orang Kristen terima kuasa, mereka hanya menikmati kuasa itu. They like it. Mereka berpikir, wow. Sebagian dari orang Kristen terima kuasa hanya mengagumi. Oh hebat ya, hebat ya. Penderitanya itu kalau datang keren loh. Kita datang yuk. Kuasa hanya untuk dikagumi saudaraku. Tapi dengar baik, ketika kuasa itu diberikan kepada saudara, kuasa diberikan untuk menjadikan doa-doa saudara yang tadinya tidak ada, jadi ada. Oh yang mengerti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Yang mengerti tepuk tangannya lebih dahsyat lagi. Kuasa itu dipakai menjadikan saudaraku. Itulah yang namanya prophetic prayer. Kalau saudara hari-hari ini bertanya saudaraku, bagaimana mungkin pastor? Katanya sudah terima janji, kok belum jadi? Yes, of course, because he give the power to you. Saudaralah yang harus menjadikan itu. Melalui apa saudaraku? Prophetic prayer. Nah sekarang pertanyaannya, pastor, kalau gitu prophetic prayer itu gimana sih sebenarnya? Apa sih yang kita lakukan di dalam prophetic prayer? Kita buka saudaraku. Yesaya pasalnya yang ke-37. Kita akan baca ayat pertama sampai ayat 13. Jujur saudaraku, bahan hari ini tuh panjang saudara. Saya akan mencoba menyingkatnya. Mengingat hari ini kita akan ada perjamuan kudus saudaraku. Nanti di dalam perjamuan kudus terima dengan iman saudara. There is power. Saya akan mencoba untuk membagikan yang terbaik saudaraku dengan waktu yang ada. Yesaya 37 ayat pertama, kita baca dulu sampai ayat yang keempat dulu saudara. Bantu saya ya, kita bergantian ya. Ayat 1 saya baca, saudara ayat 2 kita bergantian. Lalu berkekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ayat 2 dengan suara keras. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Ayat yang keempat saudaraku bersama dengan suara keras, 2, 3. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Lihat baik-baik saudaraku, apa yang terjadi di sini. Yesaya dibawa masuk pada satu lembah. Berapa banyak di antara saudara yang saat ini yang sedang saudara alami adalah lembah. Lembah berbicara apa saudara? Keadaan yang turun. Lembah berbicara apa saudaraku? Situasi di mana seolah-olah saudara bukannya naik tetapi saudara semakin turun. Dan ketika dia ada di dalam lembah itu, Yesaya melihat apa saudara di sana dikatakan? Tulang kering. Tulang kering ini berbicara apa? No hope. Kering bu. Tidak ada pengharapan lagi. Tulang kering ini berbicara dengan apa saudaraku? Keadaan di mana seolah-olah saudaraku tidak ada kekuatan lagi. Tidak ada kemampuan lagi. Seolah-olah sudah habis nafasnya saudara. Berapa banyak dari saudara hari-hari ini, saudara ada di dalam keadaan di mana saat ini dolar semakin naik saudaraku. Lama-kelamaan seperti terus diperas. Diperas, keuntungannya itu seperti diperas. Dipepet sampai rasanya itu kering. Nafas aja sudah susah rasanya saudaraku. Sedangkan kebutuhan hidup bukannya semakin turun, tapi semua harga-harga semakin naik. Masalah dengan banyak orang Kristen bu. Ketika melihat semua tulang kering sama seperti Yehezkiel saudaraku. Banyak di antara kita lihat ayatnya saudaraku, lihat ayatnya yang kedua bagian akhir saudara.
Ketika dibawa masuk ke lembah, melihat tulang kering itu. Apa kata Yehezkiel, saudara? Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Berapa banyak dari kita, dengar saudaraku, bersama Yesus, bukan saja saudara dibawa melalui gunung, tetapi dia akan membawa saudara melalui lembah. Bersama dengan Yesus, bukan saja saudara melalui jalan yang rata, tetapi jalan yang berliku-liku, ada waktunya, bahkan melalui api. Oh yes, ikut Yesus jangan harap segala sesuatunya akan indah, saudaraku. Tapi ya, saudara akan dibawa waktu-waktu seperti itu. Tapi dengar baik, kebanyakan dari kita melihat lembah, melihat tulang kering itu. Sama seperti Yehezkiel kita berkata, lihat, tulang-tulangnya sangat kering. Berapa banyak saudara yang datang kepada teman saudara dan berkata, lihat, bisnisku sangat kering. Lihat, keluargaku sekarang sudah sangat kering. Lihat, pekerjaanku sangat kering. Lihat. Tapi maafkan saya saudaraku, saya harus berkata ini kepada saudara, Yehezkiel tidak dibawa melihat tulang kering itu untuk menangisi keadaan tulang kering itu. Pastor, kok pastor tega-tega amat? Yes, saudaraku. This is not time for you to cry. Ini bukan waktu untuk saudara menangisi. Saudara lihat keadaan saudara dan saudara berkata, pastor, sudah sangat kering, pastor. No. Yehezkiel dibawa melihat tulang kering itu. Ayat yang keempat, disuruh apa, saudara? Ayat yang keempat, lihat, kita baca. Ayat yang keempat. Lalu firman-Nya kepadaku apa? Bernubuatlah. Speak it up. Speak it up. Not crying out. Bukan menangisi suamimu, Bu. Bukan menangisi anakmu, bukan menangisi pekerjaanmu, bukan menangisi apa yang sudah saudara gak bisa lakukan. No, 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 not crying out. Bernubuat. Speak it out. Nubuatkan, saudaraku. Inilah yang namanya perkataan profetik. Saudara menubuatkan keadaan saudara. Artinya apa, saudaraku? Yang dilihat Yehezkiel apa? Tulang kering. Yang dilihat Yehezkiel apa? Lembah. Yang kau lihat mungkin boleh lembah dan tulang kering. Nubuatkan. Nubuatkan. Kenapa, saudaraku? Tahukah saudara arti kata profesi? Profesi nubuatan, tahu saudaraku? Kata profesi, saudara harus mengerti ini. Dari kata dasar pro dan panai. Pro, panai. Pro panai itu artinya apa, saudaraku? Mengatakan sebelum. Itu nubuat, saudara. Mengatakan sebelum. Sebelumnya tulang kering, yang dilihat tulang kering, tapi Yehezkiel disuruh bernubuat bangkit. Pro, panai. Itu profesi, nubuatan. Jadi Tuhan gak bilang ngelihat bangkit dulu baru ngomong. Never. Justru yang dilihat sekarang tulang kering, bernubuatlah. Kita baca ayat selanjutnya, saudaraku. Apa yang terjadi ketika Yehezkiel taat? Masuk ke tempat peristirahatan, saudaraku, semua orang bisa. Masalahnya dari masuk ke tempat peristirahatan, saudara. Nanti saudara baca Ibrani tadi. Tidak banyak yang bisa masuk karena enggak taat. Enggak banyak yang bisa masuk karena enggak punya iman untuk melakukannya. Saudara pikir itu semua hasil kerja kerasmu. Saudara pikir itu semua karena perjuanganmu. You are wrong. It is finished. Since the very beginning of earth, it is finished. Di hari ke-7, Alkitab mengatakan Tuhan sudah beristirahat, semuanya sudah selesai. Diselesaikan semuanya. Kenapa kita tidak bisa mengalaminya, saudaraku?
Kita takut. Kita berpikir saudaraku, kalau tidak aku strategi begini, kalau tidak aku lakukan begini, gak bisa. That's what we think. Tapi apa kata firman Tuhan? Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Bukan mengatakan kondisimu, Pastor, tapi kok jadi orang Kristen kok gak masuk akal ya? Masa gak boleh sih? Orang kenyataannya memang lagi kering. Mengatakan kondisimu tidak menolong engkau. Kalau memperkatakan kondisimu bisa mengubah keadaanmu, go ahead. But the fact, it doesn't change your condition. Sadar itu saudaraku. Mengatakan keadaanmu justru membuat kau semakin lemah, yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya kau harus bernubuat. Apa yang terjadi ketika Yesiel bernubuat? Kita lihat ayat yang keempat tadi saudaraku. Kita baca sampai ayat yang ke-10. Kita bergantian ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkan firman Tuhan. Ayat 5 dengan suara keras. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 7. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suara berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tapi mereka belum bernafas. 9 saudaraku. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. 10 bersama. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat. Tahukah saudara apa yang jadi masalah orang Kristen? Kenapa susah bagi saudara untuk bertahan di dalam doa? Banyak di antara orang Kristen berpikir yang namanya doa, pastor, doa itu untuk orang pengangguran. Oh, if you know this truth, kalau saudara tahu kebenaran ini, pikiran saudara akan berubah. Kenapa saudaraku? Banyak orang Kristen berpikir yang namanya mujizat itu simsalabim Pak, abrakadabra. Kita doa 1 menit, kita berharap keadaan berubah. Kita berdoa 5 menit, kita berharap keadaan berubah. Baru doa 1 jam, gak dijawab-jawab. Baru doa 1 hari, gak terjadi sesuatu, kita berhenti. Adakah di tempat ini, saudara yang adalah seorang pemborong atau pembangun, saudara membangun rumah. Ada di sini saudaraku kira-kira kontraktor atau orang yang membangun rumah? Ada, Pak Eri, ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Saudara yang terbiasa ada juga. Kalau saudara terbiasa dengan yang namanya membangun, saya tanya Pak, kira-kira loh Pak, batu bata baru ditumpuk 10, baru 1 hari, bisakah kita mengatakan sudah selesai? Sudah jadi? Loh tapi udah kerja seharian loh. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang berpikir, kalau kerja seharian belum jadi, itu wajar. Tapi masalahnya orang Kristen, doa seharian belum jadi, berhenti. Kelamaan, doa kok seharian enggak jadi-jadi. Yang mengerti katakan amin. Tidak ada kuasa yang bisa mengalahkan level roh, saudaraku. Level tubuh itu 2 level di bawah roh. Roh, jiwa, tubuh. Power tubuh itu paling kecil, sudah. Yet you believe in doing so much thing with your soul and your body.
Spend hours upon hours. You believe it? Why is it so hard to believe? The same thing applies to the Spirit. Kenapa begitu susah untuk saudara mempercayai? Kalau saudara lakukan itu dalam kapasitas level jiwa dan tubuh, maka hal yang sama di dalam level roh. Doa adalah bekerja dalam roh. Kalau saudara mengerti hal ini, your prayer will be changed. Doamu berubah. Sejak dari hari ini, doamu berubah.